Rekaman kamera pemantau ini menunjukkan detik-detik orang tak dikenal melempar molotov ke rumah DJ Doni. 2 hari sebelumnya, DJ Doni juga menerima kiriman bangkai ayam berisi pesan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Susno 2J Channel. Gimana Pak belakangan ini kan kita udah tahun yang baru ya Pak sekarang ya Pak. Iya, 2026. Iya. Semoga kita tambah sehat, Amin. bahagia, Amin. sukses, Amin. dan tidak banjir. Baik Pak. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali terjadi teror yang dilakukan terhadap para influencer dan juga aktivis yang mereka itu menyuarakan keluhan publik atau nurani masyarakat terhadap beberapa hal yang dinilai itu mengkritik pemerintah. Karena ini tuh kayak kurang tepat dalam menangani beberapa masalah. Nah, seperti banjir di Sumatera. Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini? Ya, kalau pendapat saya ya, saya sedih gitu ya. Sedih, dongkol, marah gitu kan. Mengapa begitu? Karena kita memperjuangkan kebebasan berbicara itu sudah sejak zaman pendiri negara ini, founding father kita. Menuangkan di dalam konstitusi kita bahwa ada kebebasan berserikat, berkumpul, dan bersuara. Menyatakan pendapat, itu bersuara. Nah, itu dilindungi oleh konstitusi. Untuk apa bebas bersuara itu? Itulah ciri daripada negara demokrasi. Negara demokrasi itu membatasi kekuasaan pemerintah, kekuasaan penguasa itu harus dikontrol dan diawasi. Siapa yang mengontrol, yang mengawasi? Lembaga resmi kita adalah DPR. Tetapi DPR kita tahulah DPR sampai dituntut mau dibubarkan, DPR mau diapakan, bahkan ada yang ekstrem sekali mau dinepalkan gitu kan. Itu kan wujud daripada kekecewaan masyarakat kepada lembaga perwakilan kita yang harus bersuara, menyuarakan suara rakyat. Nah, maka rakyat bersuara langsung gitu. Melalui apa? Melalui berbagai media. Melalui medsos, melalui diskusi, melalui rapat, dan sebagainya. Nah, di dalam bersuara itu disampaikanlah kritik-kritik ketidakpuasan terhadap pemerintah di dalam menangani sesuatu masalah. Terakhir, masalah yang menonjol adalah masalah penanganan banjir di Sumatera. Banjir di mana? Di Aceh, Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara. Nah, macam-macam yang ditangani. Terlambat bantuan, terlambat memperbaiki fasilitas umum, terlambat di bidang kesehatan, terlambat di bidang penyaluran pangan dan sebagainya. Itulah yang dikeluhkan. Termasuk terlambat juga, tidak setuju juga dengan belum dinyatakannya sebagai bencana nasional. Itu nggak apa-apa, itu suara rakyat. Rakyat itu selaku pemilik negara. Dialah yang mengoreksi aparat yang mengendalikan negara ini. Dan kalau suara itu kita bungkam, maka demokrasi kita mati. Nggak ada demokrasi di republik ini. Nah, sama dengan negara tirai bambu gitu, tirai besi gitu. Nah, sekarang kita udah bebas, bagus. Jadi kita sangat menyedihkan kalau ada teror, misalnya teror dengan ngancam atau memberikan bom atau ngancam keselamatan jiwa atau ngancam apa, atau bahkan dulu ada yang menteror dengan dikirimi kepala babi. Itu nggak benar itu, dan itu harus ditindak tegas siapa yang melakukan itu. Karena hak rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Itulah yang sendi-sendi demokrasi, itu adalah hak untuk menyatakan kebebasan bersuara dan berpendapat gitu ya. Oke, baik. Menurut Bapak, apakah para influencer dan juga aktivis ini tuh perlu dibatasi dalam mereka itu memberikan suara tentang ataupun kritik kepada pemerintah? Tidak, nggak boleh dibatasi. Semua hal dia bisa mengkritik.
tetapi dengan menyampaikan fakta, hal yang benar ya. Beda antara kritik dengan fitnah. Yang tidak boleh memfitnah. Memfitnah itu misalnya ada sesuatu keadaan yang benar dinyatakan tidak benar. Wah, jembatan di sana roboh. Wah, ini korupsi, padahal tidak. Itu kan namanya fitnah. Tapi kalau memang faktanya ada, wah di sana banjir, penyaluran bantuan terlambat, kemudian mengeluhkan, wah ini harusnya jadi bencana nasional, kok tidak nasional, kok mengeluhkan kenapa bantuan luar negeri tidak diterima, padahal mereka bantuan, ini hak mereka. Mereka yang punya negara nggak boleh dibatasi, apalagi sampai misalnya ditangkap, diperiksa, dilarang berbicara, apalagi diancam dengan hal-hal yang bersifat kekerasan fisik. Misalnya apa? Ya, tadi mau dibom, Iya. kemudian dipukul, ditangkap, dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak boleh. Justru yang melakukan teror-teror inilah yang harus diproses secara hukum. Mereka ditangkap gitu, yang meneror ini, influencer dan aktivis ini. Aktivis ini sangat diperlukan dalam negara demokrasi. Karena dialah yang mengontrol dalam penggunaan kekuasaan oleh aparat. Kemudian influencer, ya, atau netizen. Karena partai netizen ini partai yang sangat bersuara dan dia menyuarakan kebenaran. Mengapa? Nah, sekarang kalau misalnya netizennya nih supaya tidak bersuara macam-macam dan sebagainya, ya lembaga perwakilan kita harus berfungsi dengan baik. DPR-nya bagus gitu, cepat memberikan tanggapan, betul-betul memihak rakyat, betul-betul membela rakyat dan sebagainya dan sebagainya. Dia yang harus bersuara. Nah, pada saat influencer atau netizen atau aktivis diancam, kemudian diteror, dan ada bahkan yang ditangkap, maka DPR harus ngomong, harus membela. Dialah yang harus membela. Bila perlu kalau kurang pirantinya dibuat undang-undangnya untuk perlindungan terhadap mereka ini. Karena inilah sendi-sendi daripada demokrasi negara. Baik, Pak. Dengan hadirnya para influencer dan juga aktivis ini, apakah diperlukan, di suatu negara ini, Pak? Oh, sangat diperlukan. Sebagaimana saya katakan tadi, ini ciri daripada negara demokrasi. Kalau misalnya orang tidak berani bersuara, tidak berani menyampaikan pendapat, kemudian atau penyampaian pendapat dibatasi atau dilarang dan sebagainya, maka ini berarti demokrasi nggak ada di negara ini. Nggak ada demokrasi, berarti sudah menjadi negara diktator gitu kan. Nah, ini sangat bahaya dalam kehidupan ini. Bisa suatu saat meledak gitu, kalau serba nggak boleh. Nah, ini kan kita pernah mengalami zaman-zaman yang tidak enak terhadap kebebasan berpendapat itu. Sekarang kebebasan pendapat ini kita perjuangkan dengan reformasi. Saat reformasi sudah ada. Nah, bahkan ada yang mengatakan, wah ini reformasi kebablasan. Oh tidak. Bagi yang menyatakan reformasi kebebasan berarti merekalah yang tidak berubah. Pola pikirnya masih pola pikir lama. Serba harus diatur, serba tidak boleh, bahwa yang ini penguasa, rakyat ini hanya kayak ternak aja, itu nggak boleh. Rakyat ini pemilik negara. Iya, benar. Ya. Lalu berarti, kalau misalnya influencer dan juga para aktivis ini ada, nanti siapa yang akan melindungi mereka dan juga bagaimana cara melindungi mereka, Pak? Yang harus melindungi ya pemerintah, karena yang punya kekuasaan pemerintah, yang punya aparat pemerintah. Caranya gimana? Kalau ada aktivis, influencer, gitu, netizen atau apa-apa diancam, kemudian dilarang menyatakan pendapat, dibatasi, maka harus dicari siapa yang melarang, siapa yang mengancam, siapa yang menteror. Ini tugas pemerintah mencari. Pemerintah kan punya intel, pemerintah kan punya aparat kepolisian, pemerintah punya penegak hukum, dicari mereka ini. Dicari, tangkap dong. Bukan ditangkap netizennya, bukan ditangkap influencernya, bukan ditangkap aktivisnya, tapi yang menteror mereka-mereka ini. Jadi yang terbalik, yang melindungi ini. Nah, apa peran DPR melindunginya? Kalau peraturan perundang-undangannya kurang, DPR melengkapi dengan peraturan perundang-undangan supaya mereka ini terlindungi. Jangan ada pemikiran, wah kalau gitu penggunaan medsos harus dibatasi. Wah, ini kacau negeri ini. DPR lah yang harus memperjuangkan dan DPR lah yang menyuarakan bahwa mereka ini harus dilindungi. Pemerintah harus diingatkan oleh DPR, cari dong siapa yang menteror itu. Nah, itu caranya.
Baik, Pak.